Nah ini pertanyaan yang mungkin banyak di kepala orang yang sebenarnya Bung Toel kan salah satu yang konsisten mengkritik kinerja Sintayong, mungkin dalam arti kita semua orang bisa mengartikan ini positif atau negatif gitu kan, sesuai kepala orang masing-masing. Kalau TMI sendiri nih Bung Toel sebenarnya ini seperti apa sih untuk bukan klarifikasi ya, untuk menjelaskan lah seperti Bung Toel itu sebenarnya kan ada orang mungkin ada masalah pribadi nih antara Bung Toel sama Sintayong. Jadi sebenarnya seperti apa sih Bung antara Bung Toel dan Sintayong itu? Seperti apa? Apakah anggapan orang-orang itu benar atau seperti apa gitu? Ya, saya ikut penasaran. Saya nggak ada masalah pribadi dengan Sintayong. Saya juga tidak seperti yang difitnahkan orang. Tukang nitip pemain lalu karena ditolak jadi marah, enggak juga. Saya nggak melakukan itu. Saya juga bukan mafia bola yang mungkin karena nggak bisa ngatur-ngatur, nggak ada alasan itu. Saya juga tidak kenal secara pribadi, Sintayong tidak kenal secara pribadi. Kalau mau ditelusuri, bahkan waktu kedatangan pertama awal-awal Sintayong di Indonesia di zaman Ketua Umum Irfan Bule, saya malah yang membela Sintayong. Ketika itu katakanlah Sintayong ada gangguan internal di PSSI. Maksud awal-awal banget itu? Awal-awal banget lah, tahun 2020 gitu loh. Nah itu kalau dicek lewat akun YouTube pribadi saya, Gocek Bung Toel, malah saya membela. Tapi ya saya kembali pada proporsi objektif sebagai pengamat bola aja. Jadi setelah berjalannya waktu, saya menilai, mengkritisi Sintayong berdasarkan kinerjanya. Jadi nggak ada persoalan pribadi. Objektif berarti ini ya? Ya objektivitas aja yang saya mau kembangkan. Ada beberapa hal pernyataannya, ucapannya memang buat saya nggak sejalan gitu. Makanya kemudian saya melontarkan kritik. Yang saya pikir saya nggak sependapat dengan pemikiran atau ucapannya itu. Jadi ini kritik ini untuk gambaran secara umum sepak bola nasional ya, bukan sosok Sintayong sendiri? Ya sosok Sintayong sebagai pelatih tim nasional ada yang saya kritik. Baik itu ucapannya maupun, ya itulah contoh misalnya. Sebelum pertandingan saya suka melihat bahwa pola-polanya itu dia excuse. Dia berikan alasan-alasan excuse. Itu kalau kita perhatiin ya, apalah alasannya gitu. Kayak kemarin pun sebetulnya saya tanda tanya. Sebelumnya kan di set sebagai friendly match hanya beberapa hari atau mungkin sehari sebelum jadi training match gitu loh. Jadi buat saya sih yang menentukan itu bolehkah seorang Sintayong secara organisasi ini ya, ataukah harusnya itu adalah kewenangan BTN. Dalam hal ini persetujuan Exco mengubah status friendly match menjadi training match. Karena kalau sekedar training match menguji kebugaran, ya cari aja tim All Star kayak apa kayak gitu. Ini kan akhirnya menurut saya sih kesempatan untuk dapat poin hilang. Cuman ya itu tadi secara organisasi. Cuma kan orang banyak yang kalau lagi jatuh cinta kan mana mau dikritik gitu kan. Orang nggak lihat itunya, tapi saya melihat itunya. Secara organisasi pertanyaan saya, siapa yang berhak menentukan sebuah pertandingan berubah? Apakah seorang pelatih kepala ataukah harusnya itu adalah BTN sepengetahuan Exco? Karena kalau sekedar training match itu sama sekali nggak ada nilainya kecuali hanya untuk menguji. Kalau untuk menguji, kenapa nggak pemain kumpulan All Star Liga 1 aja yang baru selesai kompetisi? Atau pemain asing Liga 1 dikumpulin, kan bisa aja. Kalau sekedar training match gitu. Misalnya itu. Yang kedua adalah reason, alasan-alasan. Itu kalau memperhatikan pertandingan menjelang pertandingan Sintayong, itu biasanya sebelum pertandingan alasan-alasan yang dikemukakan. Nah, sekarang kalau selesai pertandingan, jarang sekali juga dia mengakui itu, misalnya kalau kesalahan itu adalah kesalahan dia, jarang. Contoh yang Hubner, dia malah menyatakan bahwa saya juga nggak ngerti kenapa Justin Hubner sampai blunder kayak gitu. Nah, saya nggak serak dengan itu, karena buat saya pelatih harus memproteksi pemainnya. Anak buah yang salah, prajurit yang salah, komandan yang tanggung jawab gitu loh. Walaupun nanti di belakang dia dimarahin. Ya itu urusan internal, urusan mereka gitu loh. Contoh soal Elkan Bagot, wartawan tanya sama Sintayong, gimana, kenapa nih, ada apa dengan Elkan Bagot? Dia balik jawabannya kan, tanya aja sama Elkan yang lebih tahu masalahnya. Kan nggak gitu kali, harusnya gitu loh. Kita ingin sebuah narasi conversation yang lebih naik. Karena Anda juga bukan pelatih kaleng-kaleng, karena Anda pernah
jadi pelatih di level Piala Dunia gitu loh. Supaya apa? Dia menjawab, memberikan sebuah edukasi kepada kita. Kalau ini kan enggak, dia seolah-olah melepas tanggung jawab. Dan adakah proteksi pada Elkan Bagot? Nggak ada. Begitu bagus, kontribusinya dipuji-puji. Tapi begitu ada sesuatu, Elkan Bagot kan sekarang seperti tersudutkan, seperti terpojokkan, gitu. Itu yang dalam beberapa hal saya nggak sepakat dengan sikap atau kecenderungan pijakan berpikirnya. Jarang yang mengakui bahwa dia salah, gitu. Dan satu lagi, sesuatu yang menurut saya sih agak kurang normal ya, nggak balance. Waktu kalah dari Gini misalnya, kartu merahnya itu kan nggak pernah ada bahasa. Kalau Anda perhatikan semua agenda di media, termasuk media sosial, besoknya yang menjadi headline apa? Soal nangisnya Sinteyong. Dan itu menurut saya semua rata. Bicara tentang nangisnya Sinteyong. Seolah-olah menutupi kartu merahnya. Jadi kita nggak diberi ruang untuk menganalisis. Padahal sebagai pelatih tim nasional yang secara profesional dibayar sedemikian rupa, adalah normal, adalah wajar kita selalu menguji dia. Wahyu lepas kendali, wahyu kartu merah. Karena seorang pelatih begitu dia bereaksi emosional itu akan pengaruh kepada para pemainnya. Kan nggak ada alasan itu. Kalah dari ini nggak ada tuh besoknya analisis tentang apa, nggak ada. Yang ada adalah nggak tahu tuh kenapa Justin Hardman bisa blunder kayak gitu lagi. Terus di mana proteksinya sebagai pemain? Saya Bung Toel. Ini bukan nobar biasa, jadi nantikan kehadiran saya di acara Malamnya Bola. Mari dukung perjuangan Timnas Indonesia menghadapi Filipina 11 Juni 2024.